Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 70. Di dalam apartemennya, Saitama masih mengobrol dengan Genos. Genos berkata, "Sepertinya kau juga sudah pindah rumah, Sensei." Saitama menjawab, "Ya, tempat lamaku memang sudah hancur." Genos berkata lagi, "Haruskah kuhubungi asosiasi pahlawan untuk memberimu tempat yang lebih luas?" Saitama menjawab, "Tidak perlu. Aku memang minta tempat yang paling kecil. Rasanya lebih nyaman." Genos berkata lagi, "Jadi seperti itu ya. Kalau begitu, aku akan bawa barang-barangku ke sini besok. Harusnya semuanya muat di pojokan situ." Mendengar itu, Saitama langsung berkata, Tunggu. Tempat ini lebih kecil dari yang sebelumnya. Aku tidak yakin ada cukup ruang untuk kita berdua." Setelah itu, Genos tiba-tiba mundur ke pojokan sambil berkata, "Jangan khawatir, yang kubutuhkan hanya tempat untuk duduk. Anggap saja aku ini dekorasi rumah. Harusnya tidak akan ada masalah." Lalu Saitama berkata, "Tidak, itu malah jadi seram." Genos berkata lagi, "Tapi aku ini muridmu." Saitama berkata, "Mengamati kehidupan sehari-hariku tidak akan mengajarimu apapun." Mendengar itu, Genos langsung mengeluarkan tumpukan buku catatannya sambil berkata, "Itu tidak sepenuhnya benar." Melihat itu, Saitama berkata di dalam hatinya, dia masih saja mencatat. Lalu Genos berkata lagi, "Ngomong-ngomong, aku punya permintaan besar. Apa kau bersedia untuk berlatih tanding denganku lagi, Sensei?" Saitama langsung berdiri sambil berkata, "Tentu, aku memang sedang ingin keluar juga sebentar. Jadi ayo kita cari tempat yang lapang." Mereka pun akhirnya keluar dari apartemen. Lalu sambil masih berjalan mencari lokasi yang cocok, Saitama berkata, "Akhir-akhir ini semakin banyak monster saja. Semakin kesini semakin mudah menemukan monster daripada menemukan kumbang." Genos berkata, "Iya, aku baru saja kembali dari sebuah insiden hari ini." Tidak lama dari itu, mereka pun tiba di lokasi yang cocok. Saitama berkata, "Sepertinya tempat ini cocok." Genos berkata, "Iya." Lalu Genos langsung mengaktifkan armornya sambil berkata, "Kalau begitu, terima kasih sebelumnya." Cahaya terang pun muncul dari inti di bagian dada armornya yang langsung menyebar ke seluruh bagian tubuh armornya. Genos menyebut itu dengan lightning core atau inti petir. Saking terangnya cahaya itu, Saitama terpaksa harus menutup kedua matanya. Sementara Genos langsung melesat cepat sambil bersiap melepaskan pukulannya pada Saitama. Dengan kekuatan penuhnya, tinju Genos pun melesat ke arah wajah Saitama, dan tinju Genos itu pun memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan, membuat Saitama terus menutup matanya. Tapi sesaat sebelum tinju Genos mengenai Saitama, Genos tiba-tiba menghentikan tinjunya itu. Walaupun tidak mengenai Saitama, tapi karena saking kuatnya tinju itu, efek dari tinju itu pun menghancurkan area di sekelilingnya dan juga pijakan Genos. Lalu Saitama membuka satu matanya sambil berkata, "Ada apa? Kau tidak jadi bertarung?" Setelah itu, Genos menjawab pertanyaan Saitama, "Bukan, aku berubah pikiran. Bertarung denganmu di sini hanya akan membuat bajumu kotor saja." Setelah itu, Saitama meninggalkan tempat pertarungan. Genos berkata di dalam hatinya, "Aku tak bisa membayangkan diriku mendekati atau bahkan menandingi kekuatan Sensei." Kemudian Genos menyusul Saitama. Lalu dia berkata, "Saitama Sensei, daripada bertarung, aku ingin bertanya padamu. Apakah kau pikir aku ini sedikit bertambah kuat?" Saitama menjawab, "Tidak tahu. Kau mungkin memang sudah bertambah kuat kan? Maksudku, kau sudah beberapa kali ganti suku cadang kan?" Genos berkata, "Apa ia mengganti bagian tubuhku membuatku semakin kuat?" Saitama berkata, "Kau sedang tidak percaya diri ya?" Lalu di dalam hatinya Saitama berkata, "Ini saatnya aku memberi kalimat dukungan seperti halnya seorang guru." Tidak lama dari itu, dengan wajah seriusnya Saitama berkata kepada Genos, "Genos, gerakan menyilaukan yang kau lakukan barusan, itu tadi sangat menyilaukan. Entah sekarang kau itu bertambah kuat atau tidak, tapi setidaknya kau itu semakin terang." Setelah mengatakan itu, Saitama berkata lagi di dalam hatinya, "Sial, aku tidak kepikiran kalimat apapun." Genos yang mendengar itu tiba-tiba terdiam sejenak. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Saat tadi aku melihat Sensei, aku sadar dia tidak hanya menutup matanya karena terlalu silau, tapi kekuatanku tidak ada artinya baginya. Saitama Sensei bahkan tidak pernah memperhatikanku. Aku tidak dianggap apapun olehnya dari awal. Sudah 2 bulan sejak aku menjadi muridnya, tapi dari pandangan Sensei, aku tidak berkembang sedikit pun. Tidak, bahkan jauh di dalam hatiku, aku pun merasa seperti itu. Faktanya adalah, aku masih belum ada apa-apanya dibandingkan Sensei. Aku tidak bisa menghiraukan perasaan stagnan ini." Setelah itu, Genos berkata kepada Saitama, "Sensei, walaupun aku ini lemah, kau merasa aku ini pantas untuk ditempatkan pada 10 besar
besar peringkat pahlawan. Tapi sejujurnya, keadaan akhir-akhir ini membuatku merasa seperti terjebak di jalan buntu, terus berkompetisi di tempat yang jauh lebih rendah dibandingkan denganmu, Saitama Sensei. Aku merasa tidak peduli sebanyak apa waktu berlalu. Aku tidak bisa mendapatkan kekuatan yang kuinginkan di sini. Jadi aku berpikir tentang sesuatu dari pandanganku dan berpikir untuk mengubah lingkungan sekitarku. Sebentar lagi, organisasi pahlawan baru akan didirikan, Neo Heroes. Aku merasa kau juga pasti tahu akan hal ini, Sensei. Dengan santainya Saitama menjawab, tidak. Lalu Genos melanjutkan ucapannya lagi dengan berkata, sebagai respon terhadap meningkatnya kemunculan monster, Tuan Agoni yang kaya bekerja sama dengan industri politik dan bisnis, lalu mendirikan asosiasi pahlawan. Tapi pada tahun keempat setelah didirikannya organisasi, banyak pihak yang meragukan kebijakan dan struktur manajemennya. Lebih lagi, serangkaian skandal yang melibatkan anggota staf telah menyebar luas di media berita. Pengrusakan berlebihan yang disebabkan oleh pahlawan tertentu, kesalahan pengolahan dana, dan masih banyak lagi. Sampai sekarang, mereka masih berusaha menutupinya dengan media yang bias dan pengiklanan yang bertujuan untuk menaikkan image mereka. Saitama merespon ucapan Genos itu dengan berkata, oh maksudmu akan kupelintir kau itu ya? Genos berkata lagi, tapi semua skandal yang akan tersebar luas pastinya akan memberi kerusakan besar. Kalau keadaan tidak berubah dari sekarang, asosiasi pahlawan mungkin akan jatuh sepenuhnya. Saitama berkata, kau tahu banyak ya tentang ini? Dari mana kau tahu? Genos berkata lagi, dan oleh karena itu, organisasi baru yang berisi pahlawan yang aktif yang disebut Neo Heroes akhirnya muncul. Mereka sudah mengincar beberapa anggota dari asosiasi pahlawan untuk bergabung dengan mereka, dan mereka juga memiliki sistem anti-monster yang lebih superior dan juga kompensasi yang lebih baik bagi para pahlawan. Mereka mengatakan padaku bahwa mereka akan memanfaatkan pengetahuan tentang asosiasi pahlawan dan kesalahan mereka, lalu menggunakan informasi itu untuk mengembangkan organisasi mereka sendiri. Saitama bertanya, orang yang memberitahumu ini siapa mereka? Genos menjawab, pencari bakat dari Neo Heroes. Pahlawan yang bergabung dengan Neo Heroes menyebut diri mereka sebagai Neo Heroes dibandingkan Pro Heroes. Saat ini kandidat Neo Heroes sudah mencapai 2.000 orang dibandingkan 600 orang pahlawan yang bekerja untuk asosiasi pahlawan. Mereka pun sudah menghubungi semua pro pahlawan tingkat tinggi di asosiasi pahlawan, dan sepertinya beberapa pahlawan kelas S pun akan pindah ke Neo Heroes. Dengan sebalnya Saitama berkata, tapi mereka tidak menghubungiku. Genos berkata lagi, dan juga mereka akan mendaftarkan orang kuat yang belum terlihat oleh mata publik atau belum terkenal sampai sekarang. Jadi ada sebuah kemungkinan aku bisa mendapatkan sesuatu dari mereka tentang bagaimana cara menjadi lebih kuat. Lalu Saitama berkata, Genos, alasan kau ingin menjadi lebih kuat adalah untuk balas dendam kan? Genos menjawab, ya, aku harus menghancurkan Rampaging Cyborg yang identitasnya masih belum diketahui dan sudah merenggut segalanya dariku 6 tahun yang lalu. Kemudian Saitama berkata lagi, jadi si Rampaging Cyborg ini, apakah kau yakin dia masih hidup? Mungkin saja seseorang sudah menghancurkannya duluan, siapa yang tahu? Genos berkata, tidak, aku masih belum bisa mengkonfirmasi informasi tentang ini, setidaknya pada data yang kudapatkan sejak bergabung dengan asosiasi pahlawan. Akan tetapi, ada beberapa rekam jejak dari insiden pada waktu yang sama, yang juga mendokumentasikan beberapa monster berbahaya. Saitama berkata lagi, bagaimana kalau yang membunuhnya bukan Pro Heroes? Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Genos berkata, Rampaging Cyborg itu benar-benar kuat. Saitama Sensei, dari semua orang mungkin hanya kau yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau kau berhadapan dengannya, pasti kau akan ingat betapa kuatnya dia. Saitama berkata lagi, benarkah? Aku tidak yakin tentang itu. Aku bahkan tidak ingat semua monster yang kubunuh. Genos, apa kau berpikir kau bisa mengalahkannya dengan dirimu yang sekarang? Genos menjawab, aku tidak tahu. Tapi jika suatu saat aku menemukannya, dan saat itu terjadi, aku akan memastikan diriku yang menang. Dan itulah kenapa aku berpikir untuk pindah ke Neo Heroes. Dengan santainya Saitama berkata, oh, seperti itu ya. Kalau begitu semoga berhasil. Genos berkata, Neo Heroes sudah membuat permintaan. Mereka ingin tahu apakah aku bisa mengenalkan mereka pada seseorang yang kuanggap hebat. Kalau kau tidak terlalu terikat dengan asosiasi pahlawan, kenapa kau tidak pindah juga denganku, Sensei? Mendengar itu, Saitama terlihat hanya diam saja. Lalu Genos berkata lagi, saranku mungkin akan berarti besar bagi mereka. Dan menurutku, sepertinya asosiasi pahlawan tidak terlalu menganggapmu tinggi. Bagaimana menurutmu? Saitama terlihat serius mendengar ucapan dan ajakan Genos itu. Tapi tidak lama dari itu, dengan polosnya dia berkata, aku tidak tertarik, terlalu ribet. Lalu dengan polosnya dan tanpa pikir panjang juga Genos berkata, baiklah, kalau seperti itu aku juga tidak jadi. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 70.
私たちと共に